Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurniawan Adiguna. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 257100052. Baik, di sini izinkan saya menjelaskan tentang apa sih itu sistem informasi eksekutif. Oke. Pernah nggak sih kita tuh membayangkan betapa beratnya tekanan informasi seperti misalnya siswa SMP yang stres menghadapi ujian, tuntutan masuk sekolah favorit, padahal ia merasa memiliki kelemahan akademik akibat lingkungan yang permisif. Nah, di dalam dunia bisnis, tekanan yang sama itu sering sekali terjadi jika kita tidak mampu mengelola informasi dengan benar. Oke. Nah, di sini saya akan membedah konsep dasar sistem informasi, peran e-bisnis hingga tantangan manajerial di era digital. Tujuannya agar kita mampu memahami fungsi sistem informasi dalam bisnis serta menjabarkan komponen sumber dayanya secara mendalam. Nah, seringkali nih kita tuh tertukar antara SI sama TI. Sistem informasi adalah kesatuan orang, hardware, software, jaringan, dan data yang bekerja sama menyebarkan info dalam organisasi. Sedangkan teknologi informasi itu adalah alatnya, seperti apa? Hardware, software, dan manajemen database yang digunakan dalam sistem informasi berbasis komputer. Dan sistem informasi ini ya bukan sekedar pendukung teknis aja. Di dunia modern, sistem informasi memiliki tiga peran utama, yaitu apa? Mendukung proses bisnis, membantu pengambilan keputusan, serta strategi untuk meraih keunggulan kompetitif. Yang mana inilah akan melahirkan e-business, penggunaan teknologi internet untuk memberdayakan proses bisnis dan kolaborasi dengan stakeholder. Nah, sistem informasi ini tuh selalu berkembang dari era pemrosesan data EDP di tahun 50-an, munculnya SIM dan DSS di era 70-80-an, hingga ledakan e-bisnis dan e-commerce di era milenium. Saat ini, keterlibatan manajer dalam sistem informasi menjadi kesuksesan sebuah organisasi. Nah, berikut sekarang saya akan menjelaskan data informasi dan atributnya. Data adalah fakta mentah, misalnya apa? Seperti angka 21. Namun jika angka itu diproses dan diketahui sebagai umur seseorang, maka ia akan menjadi informasi yang berguna. Dan informasi yang berkualitas harus memiliki atribut yang tepat dalam hal waktu, timeliness, isi, accuracy, dan relevance, serta bentuk clarity dan detail. Nah, lalu sebuah sistem bekerja melalui proses transformasi, mulai dari input, pemrosesan, hingga output dengan tetap memperhatikan penyimpanan dan pengendalian. Misalnya nih, kita lihat contoh di industri manufaktur ya. Di manufaktur ini, industrinya, sistem itu terbagi menjadi bahan mentah, pengolahan, hingga penjualan. Nah, sedangkan kalau SIM ini dia mengikuti kaidah piramida. Semakin ke atas menuju level manajemen, laporan akan semakin singkat, eh, padat, dan sangat informatif bagi para manajer. Oke, yang terakhir dari saya, kesuksesan teknologi informasi tidak hanya diukur dari penghematan biaya atau efisiensi, tapi dari efektivitasnya dalam mendukung strategi bisnis dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurniawan Adiguna. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem-sistem informasi dalam bisnis tipe-tipenya seperti apa. Nah, dalam sebuah organisasi, informasi itu mengalir seperti darah dalam tubuh. Informasi yang mengalir ke bawah berisi tujuan strategis dan arahan dari atasan. Sebaliknya, informasi yang mengalir ke atas menjelaskan kondisi nyata transaksi sehari-hari. Semakin ke atas, informasi ini akan semakin ringkas dan berupa rangkuman bagi pengambil keputusan. Nah, untuk mengelola aliran informasi tersebut, organisasi menggunakan berbagai tipe sistem. Secara garis besar, ada 6 tipe utama, mulai dari level operasional seperti Transaction Processing System hingga level eksekutif seperti Executive Support Systems. Nah, yuk kita bedah coba beberapa yang terpenting bagi operasional bisnis ya. Yang pertama ada ECS, atau Enterprise Collaboration Systems. Tujuannya simpel, membuat kerjasama tim lebih mudah dan efisien. Sistem ini membantu kita berkomunikasi melalui email, berkoordinasi lewat kalender digital, hingga berkolaborasi dalam proyek bersama menggunakan alat seperti video conferencing atau document sharing. Lalu kemudian TPS, Transaction Processing System. Nah, ini adalah sistem yang memproses data dari transaksi bisnis seperti penjualan atau pembayaran. TPS adalah sumber daya utama bagi sistem informasi lainnya. Karena apa? Tanpa TPS, tidak akan ada data untuk dianalisis oleh manajer. Nah, lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang otomatisasi data entry dan EDI. Nah, dulu
Data itu dimasukkan secara manual melalui dokumen kertas, tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Kita menggunakan sumber data otomatis seperti apa? Barcode, ATM, atau Electronic Data Interchange, atau EDI. Nah, EDI ini memungkinkan pengiriman dokumen bisnis secara elektronik antar perusahaan yang terbukti memotong biaya dan meningkatkan efisiensi secara drastis. Nah, ada dua cara bagi TPS untuk mengolah data. Yang pertama yaitu batch processing dengan cara mengumpulkan data dulu baru diproses secara periodik. Misalnya seperti apa? Laporan mingguan. Sedangkan RTP, sorry, itu real time processing, mengolah data sesegera mungkin saat transaksi terjadi seperti sistem kasir di supermarket. Nah, di level manajemen, kita mengenal yang namanya Management Information System atau MIS. Sistem ini menyediakan laporan periodik, mingguan, atau bulanan untuk membantu perencanaan dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan TPS yang detail, MIS lebih menekankan pada ringkasan data internal organisasi. Nah, agar manajer ini tidak pusing membaca laporan yang terlalu tebal, MIS sering menggunakan konsep manajemen by exception. Sistem hanya akan memberitahu manajer jika kinerja aktual menyimpang dari standar yang sudah ditetapkan dan ini membuat manajemen jauh lebih efektif. Nah, memahami tipe-tipe sistem ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Seperti yang disampaikan oleh Edward Lucente dari IBM, berbisnis tanpa sistem pertukaran data elektronik akan terasa seperti bisnis tanpa telepon. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurniawan Adiguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pendukung keputusan dan eksekutif. Setiap harinya, pemimpin bisnis dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ada masalah terstruktur yang rutin dan punya rumus pasti, tetapi ada juga masalah tidak terstruktur yang tak terduga dan tanpa algoritma tetap. Bagaimana teknologi membantu mereka mengambil keputusan terbaik? Yuk, mari kita bedah DSS dan IIS. Nah, kita mulai dari DSS atau Decision Support Systems. Nah, DSS ini itu bukan sekedar pengolah data biasa. DSS mengkombinasikan analisis mendalam dengan model matematika dalam sistem yang sangat user-friendly. DSS dirancang untuk membantu manajemen menangani masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan memberikan jawaban cepat yang bisa disesuaikan dengan gaya penggunanya. Nah, kekuatan DSS terletak pada tiga komponen utamanya, yaitu database yang kompleks, kumpulan model matematika, dan perangkat lunak yang canggih. Salah satu fitur andalannya adalah analisis what if, di mana manajer bisa menguji berbagai asumsi dan melihat konsekuensinya secara instan sebelum keputusan benar-benar diambil. Nah, lalu berikutnya kita naik ke level tertinggi, yaitu Executive Information Systems atau EIS. Berbeda dengan DSS yang memecahkan masalah spesifik, IIS melayani level strategis. IIS memantau perencanaan strategis perusahaan dengan menggabungkan data internal serta kejadian eksternal seperti perubahan pajak atau pergerakan kompetitor. EIS memiliki kemampuan drill down, yaitu kemampuan menyajikan ringkasan global lalu merincinya hingga data yang paling detail hanya dengan beberapa klik. Selain itu, ada trend monitoring untuk melihat perkembangan secara kronologis dan exception report yang terus secara otomatis menandai jika terjadi penyimpangan kinerja. EIS dibangun di atas konsep manajemen yang kuat, misalnya Critical Success Factor atau CSFs yang fokus pada 5-8 elemen krisis penentu keberhasilan tujuan perusahaan. Ada juga mental models yang menyajikan data bervolume besar menjadi satu gambaran mental yang mudah dipahami oleh eksekutif. Nah, lalu bedanya ini apa sih sebenarnya? SIM berfokus pada laporan periodik untuk manajer menengah. DSS fokus pada analisis masalah di area tertentu dengan rincian yang mendalam, sedangkan IIS memberikan pandangan organisasi secara keseluruhan dengan penekanan kuat pada data eksternal dan ringkasan informasi yang bisa di-drill down jika dibutuhkan. EIS sangat mudah digunakan dan tidak butuh keahlian komputer yang mendalam. Namun, tantangannya adalah sulitnya menjaga data tetap mutakhir dan risiko kelebihan informasi bagi sebagian eksekutif jika sistem tidak dikelola dengan baik. Yang mana di sini penutup dari saya pada akhirnya semua sistem ini harus terintegrasi mulai dari TPS yang mengambil data transaksi, mengalir ke MIS dan DSS, hingga mencapai IIS untuk kontrol strategis yang terpusat. Keputusan yang tepat dimulai dari sistem yang sehat, sistem informasi yang sehat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurniawan Adiguna, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 257100052. Oke, pada hari ini saya akan membahas tentang bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Di era digital saat ini, teknologi informasi bukan sekedar alat untuk efisiensi operasional atau pendukung keputusan saja. Teknologi informasi telah bertransformasi menjadi jaringan kompetitif yang vital untuk pembaruan organisasi. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan kita bisa menggunakan TI untuk tidak hanya bertahan, tapi juga menggunakan pasar? Setiap bisnis menghadapi 5 tekanan utama: ancaman pendatang baru, persaingan antar kompetitor yang ada, kekuatan tawar pelanggan, kekuatan tawar pemasok, hingga ancaman produk substitusi. Untuk menghadapinya, perusahaan memerlukan sistem informasi strategis yang mampu membentuk posisi kompetitif yang kuat. Ada 5 strategi dasar untuk merespon tekanan tersebut. Yang pertama itu adalah cost leadership, menjadi produsen berbiaya rendah; differentiation, menciptakan produk yang unik; tiga, innovation, menemukan cara baru dalam berbisnis; empat, growth, ekspansi pasar secara global; lima, alliance, membangun kerjasama strategis dengan mitra bisnis. Lalu bagaimana peran nyata TI dalam strategi ini? TI dapat digunakan untuk memangkas biaya bisnis, meningkatkan kualitas produk, hingga menghubungkan bisnis secara langsung dengan pelanggan dan pemasok melalui sistem locking in. Selain itu, investasi TI yang tepat bisa membangun penghalang bagi pendatang baru atau barriers to entry karena tingginya kompleksitas teknologi yang dibutuhkan untuk bersaing. Nah, lalu kemudian dalam konsep value change, TI masuk ke setiap lini. Melalui internet, riset pemasaran menjadi lebih tajam karena data perilaku konsumen tersedia secara real time. Distribusi menjadi lebih murah dan keluhan pelanggan dapat ditanggapi seketika, yang pada akhirnya meningkatkan pangsa pasar dan kepuasan konsumen. Lalu yang berikutnya, penggunaan teknologi internet juga itu memiliki tahapan strategis. Dimulai dari perbaikan efisiensi melalui email dan chat, naik menjadi perbaikan efektivitas melalui intranet dan extranet, hingga mencapai level transformasi produk dan jasa melalui e-commerce untuk penetrasi pasar global. Teknologi juga memicu lahirnya virtual corporation. Perusahaan ini memiliki karakteristik unik, tanpa batas, berbasis kepercayaan, memiliki keunggulan teknologi, dan sangat mudah beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Lalu yang terakhir, senjata rahasia perusahaan sukses adalah pengetahuan. Melalui knowledge management systems, perusahaan mengumpulkan dan menyebarkan solusi serta pengetahuan dari staf teknis, manajer produk, hingga vendor untuk memberikan solusi terbaik bagi pelanggan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Adiguna dengan NPM 257100052, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya data. Ah, pernah nggak sih kayak kita tuh merasa kesulitan mendapatkan informasi sederhana di kantor sendiri, kayak misalnya mencari periode kenaikan pangkat, data nasabah, atau nilai akademik. Nah, kalau misalnya iya, berarti masalahnya bukan pada ketersediaan datanya, tetapi pada manajemen sumber daya datanya. Data adalah aset vital yang harus dikelola seperti mengelola kas atau inventaris. Di era digital, organisasi yang sukses adalah mereka yang mampu mengelola sumber daya data secara efektif untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan yang presisi. Nah, data itu memiliki hierarki atau konsep dasarnya. Nah, sekarang coba kita pahami sama-sama ya. Semua itu dimulai dari karakter, dan karakter kemudian membentuk field seperti nama, lalu kumpulan field membentuk record, beberapa record membentuk file, dan puncaknya adalah database, kumpulan file yang saling terintegrasi. Dulu, kalau misalnya kita mau apa namanya melakukan manajemen database secara tradisional, kita menggunakan pemrosesan file di mana tiap departemen itu punya file sendiri. Hasilnya, data yang sama muncul berkali-kali atau yang kita sebut dengan redundansi dan sering tidak konsisten. Solusinya apa? Pendekatan manajemen database, di mana data disimpan terpusat, konsisten, dan mudah diakses oleh berbagai aplikasi secara bersamaan. Untuk mengelola ini, kita butuh yang namanya DBMS. Ini adalah software yang bertindak sebagai antarmuka antara pengguna dengan database, ya. Nah, fungsi utamanya itu ada tiga: membuat database baru, melakukan query atau pencarian data dengan cepat, dan memelihara keakuratan data. Nah, lalu bagaimana data diatur?
Ada model hierarkis yang kaku, model network yang lebih fleksibel, hingga yang paling populer saat ini itu adalah model relasional yang menggunakan tabel sederhana. Ada juga model multidimensi untuk analisis data besar dan objek oriented untuk data yang lebih kompleks. Nah, data dari berbagai tahun dikumpulkan dalam sebuah data warehouse. Lalu bagaimana cara mengambil intisarinya? Disinilah perannya data mining. Ia menambang data untuk menemukan pola tersembunyi, tren, dan korelasi yang tidak terlihat secara kasat mata guna memprediksi perilaku bisnis di masa depan. Membangun database ini bukan sekadar instalasi software. Ia dimulai dari data planning untuk menentukan kebutuhan organisasi, dilanjutkan dengan data modeling untuk menentukan hubungan antar data, hingga akhirnya menjadi desain fisik database yang siap digunakan. Manajemen sumber daya data bukan lagi pilihan teknis tapi keharusan yang strategis. Dengan data yang terkelola baik, ya kita tidak hanya tahu apa yang kita mau, tetapi kita juga tahu apa yang pelanggan kita mau. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.